Ebene, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini 18 Oktober, Pesta Santo Lukas Pengarang Injil. Saya Pastor Octavianus Situngker Kapusin hendak menyampaikan renungan kepada kita yang dikutip dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Demikian bunyinya. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jikalau tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Judul renungan kita, penulis Injil dan sahabat Rasul. Injil memiliki arti dasarnya adalah kabar gembira, pewartaan karya penyelamatan Allah dalam diri Yesus Kristus Sang Putra Allah. Setiap orang beriman itu memiliki kewajiban untuk menyebarkan Injil kepada semua orang. Itulah yang dilakukan para murid ketika diutus berdua-dua. Hari ini 18 Oktober, Gereja Katolik dan Apostolik merayakan Pesta Santo Lukas Pengarang Injil. Lukas bukanlah dari kalangan 12 rasul, tetapi sahabat seperjalanan Paulus, lalu menulis Injil ketiga dan kisah para rasul. Lukas menuliskan kesaksiannya tentang Yesus Kristus secara menarik dan menggambarkan Putra Allah yang penuh kasih, sangat memperhatikan yang dipandang rendah seperti kaum perempuan, kusta dan terpinggirkan. Yesus menampakkan kehadiran Allah yang solider dengan semua orang manusia, terutama mereka yang dipandang hina. Santo Lukas sebagai tabib profesi dokter menyampaikan kabar gembira Tuhan secara tertulis. Lukas menuturkan kesaksiannya akan Yesus Kristus secara menarik dan mudah dipahami dan memang menjadi sumber dan dasar ajaran serta warta iman Kristiani. Injil yang kita renungkan pada hari pesta ini adalah pengutusan murid. Yesus mengutus 70 murid kepada para murid itu. Yesus berpesan, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Perutusan para murid itu menyampaikan kabar gembira, sukacita Injil, yaitu damai sejahtera. Ini memang adalah kabar gembira.
Saudara-saudari, Santo Lukas sebagai penginjil telah melakukan misi tugasnya mewartakan sabda Tuhan dan juga menuliskannya sebagai dokumen resmi hingga sepanjang masa. Oleh pewartaannya dan kesediaannya menuliskan yang diwartakannya, kita pun setiap hari, bahkan setiap saat dapat membuka, membolak-balik dan membaca, terlebih-lebih merenungkan sabda Tuhan menjadi santapan rohani kita, yaitu Evangelium adalah kabar gembira, sukacita Allah kepada umat manusia. Kabar gembira memuncak pada diri Yesus Kristus. Yesuslah kepenuhan kabar gembira, yaitu kabar keselamatan dan menjadi penyelamat. Yesus mewartakan kabar gembira Allah lewat pengajaran, pewartaan, dan pelayanannya. Yesus sendiri mengutus para muridnya menyampaikan dan membagikan damai sejahtera bagi semua orang di mana dan kapanpun. Saudara-saudari, dalam semangat perutusan Santo Lukas dengan caranya mewartakan sabda Tuhan, damai sejahtera. Kini perutusan mewartakan itu diembankan kepada semua orang yang mengaku diri orang beriman kepada Yesus Kristus. Inilah tugas dan perutusan umat beriman, diutus membawa damai sejahtera bagi setiap orang. Kita umat beriman, anggota jemaat, kini giliran kitalah membawa kabar sukacita dan damai Tuhan itu. Kita masing-masing adalah saksi pewarta kabar gembira. Kita boleh berbangga bahwa kita menjadi saksi yang langsung hadir di tengah-tengah umat dan masyarakat lewat sikap kita, kata, tindakan atau perbuatan yang berkenan kepada sesama dan tentu berkenan kepada Tuhan. Secara khusus di tengah hidup bermasyarakat yang menjemuk ini, mari kita menjadi saksi pembawa damai dan berdoa agar bangsa kita hidup rukun dan berada dalam damai sejahtera. Santo Lukas, doakanlah kami agar teguh dan berani menjadi saksi kabar sukacita dan damai sejahtera. Pace bene, semangatlah selalu, berkat Tuhan selalu